Halo sahabat Olema, berikut ini adalah isi hati masyarakat Distrik Musai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, yang disampaikan langsung oleh Kepala Distrik Musaik, anggota DPRD Kabupaten Yahukimo, serta perwakilan pemuda dan tokoh masyarakat. Aspirasi ini disampaikan dalam acara syukuran pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Bapak Ehas Senik, yang berlangsung di DKI beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, masyarakat Distrik Musaik menyampaikan permintaan khusus kepada pemerintah Kabupaten Yahukimo agar lebih memperhatikan wilayah mereka, terutama dalam bidang pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Mereka menyatakan dengan tegas bahwa wilayah kami, Distrik Musaik, bukan daerah merah seperti yang sering diklaim banyak pihak. Itu tidak benar. Kami siap bertanggung jawab penuh atas keamanan wilayah ini. Selain itu, mereka juga menyampaikan permintaan penting kepada pemerintah daerah. Antara lain, pemerintah diminta memberikan bersubsidi 2 lapangan terbang di wilayah Distrik Musaik yang sudah ada. Masyarakat berharap agar alokasi dana otonomi khusus OTSUS bisa disalurkan secara adil, termasuk untuk Distrik Musaik. Menurut mereka, jika subsidi atau bantuan tersebut memang menggunakan sumber dana otonomi khusus yang melekat pada anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Yahukimo, maka sudah seharusnya Distrik Musaik mendapatkan bagian yang sama. Dalam hal ini kami bersama-sama tinggal berdiri di sini dengan Ketua Partai Hanura, Dewan terpilih melalui Partai Hanura, kami sebagai kepala distrik, lapisan masyarakat yang ada, kepala desa mewakili kami yang ada ini mau berbicara. Kami sangat membutuhkan pembangunan. Pembangunan yaitu kami di sana tertinggalnya adalah akses. Akses itu tahun 2004 membuka lapangan sampai dengan hari ini pesawat belum masuk sampai dengan sekarang. Dan juga untuk lapangan kami sebagai kepala suku, kepala distrik bersama dengan kepala-kepala kampung dengan masyarakat yang ada, kami bekerja sama, lapangan itu sudah dikerja. Dan kami sudah verifikasikan. Sehingga verifikasikan di dalam kepala Distrik Musaik ada 2 lapangan terbang, yaitu Musaik atau Hodomok, yang berikut Lidipnu, 2 lapangan yang kami ada memiliki itu. Jadi kami sangat membutuhkan untuk akses, subsidikan melalui pemerintah, disubsidikan supaya bisa pembangunan bisa turun di daerah. Hari ini kami lapisan masyarakat ini menyampaikan, mengajukan melalui Ketua Partai Hanura, supaya Ketua Partai Hanura ini boleh sampaikan kepada Bupati. Ini yang kami sangat mengharapkan. Terima kasih banyak penyampaian kami, sekian. Dan saya kasih mic kepada Dewan terpilih. Atas kesempatan memperkenalkan diri, nama saya Ehas Senik, Dewan yang baru saya dilantik tanggal 19 bulan Mei tahun 2025. Kesempatan pada saat ibadah syukuran berlangsung, izin kami menyampaikan beberapa kata yang perlu harus kami didorong. Selama ini masyarakat berharap ini menjadi aspirasi masyarakat, sehingga saya sebagai Dewan terpilih dan Dewan dilantik hari ini ingin menyampaikan bahwa selama sudah dibuka lapangan terbang sampai dengan hari ini, masyarakat sangat membutuhkan akses, sehingga tidak hanya itu, namun kesehatan, pendidikan itu menjadi terpenting yang harus masyarakat memenuhi dalam kebutuhan sehari-hari.
itu adalah kesehatan. Sehingga sampai hari ini masyarakat kita korban di sana tidak mendapatkan sentuhan mantri dokter, sehingga sampai hari ini mereka masih pakai kekuatan atau masih hidup dengan obat tradisional. Sehingga untuk ke depan kami minta kepada pemerintah Kabupaten Yahukimo untuk membantu, untuk bekerja sama, dan kedua lapangan terbang Hodomok dengan Lidimo, ini ada satu distrik dua lapangan terbang, sehingga secara kami anggota dewan dan camat 10 kepala kampung minta untuk pemerintah membantu kami untuk akses transportasi udara. Ini menjadi aspirasi kami, dan selama ini orang dianggap bahwa wilayah distrik Musaik pada umumnya Dapil 2 itu bahwa itu tanda merah. Hari ini saya nyatakan bahwa itu tidak benar. Tidak benar itu dicap distrik dan wilayah di sana sebagai tanda merah, zona merah, itu tidak benar. Karena secara ternyata di lapangan itu tidak seperti itu yang sedang membangun opini di media sosial. Sehingga apapun ke depan terjadi apa-apa, kami sebagai anggota dewan, bahkan camat, kepala kampung, kami menjadi jaminan. Kami siap bertanggung jawab untuk atas pembangunan distrik Musaik. Itu dari kami anggota dewan, demikian. Mewakili intelektual atas nama saya Prika Luka, menyampaikan ada 1-2 kata yang saya sampaikan, bahwa yang lebih jelas dari kepala distrik dan dewan baru terpilih yang saya sudah sampaikan. Tapi yang kekurangan saya bisa sampaikan adalah terima kasih. Distrik Musaik ada 2 laper, baik itu 1 Hodomok, 2 Lidimo. Jadi kami minta bahwa pemerintah butuh untuk pelayanan. Itu satu. Yang kedua adalah dari Musaik menuju ke DKI itu satu-satunya dari Musaik masuk ke Amoma lalu naik pesawat ke DKI. 2 dari Amoma, dari Musaik naik ke Silimo lalu ke DKI. Jadi ini sekitar 6 jam dari Musaik naik ke Silimo itu 6 jam. Dari Musaik ke Amoma itu 4 jam. Itu kami selalu kendala dan rasakan di lapangan seperti begitu. Jadi kami mohon bahwa pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, kami membutuhkan pembangunan akses udara. Dalam hal ini pesawat, terus yang lain-lain kami membutuhkan. Itu aspirasi kami. Yang berikut adalah dari kami sampaikan bahwa dewan yang baru terpilih tolong kerjasama, kepala distrik, 10 kepala kampung, camat, masyarakat, kami mohon kerjasama yang baik supaya pembangunan di sana, bahwa di media grup dan lain-lain sampaikan bahwa di sana zona merah, itu tidak benar. Itu tidak benar. Daerah kami aman. Daerah kami aman. Itu yang kami bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Saya sebagai DPR baru dilantik ingin menyampaikan ucapan terima kasih akhir dari kegiatan ini. Sejak dibentuk panitia hari Selasa sampai dengan hari ini, masyarakat antusias untuk datang membantu, tidak hanya tenaga tapi membantu dan menyumbangkan berkat berupa uang, hobi, sayur-sayuran, dan hari ini kami bersama-sama mengucap syukur ibadah di tempat ini. Terima kasih. Yang kedua, kami juga menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh kepala kampung distrik Musaik, dan sejak saya dipilih di distrik sampai dengan hari ini, saya menyampaikan terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga kepada ketua partai. Kami sudah bekerja sama sampai dengan hari ini
posisi kita sama-sama. Itu yang kedua, terima kasih banyak kepada pihak media yang wartawan membantu kami dalam proses ibadah pengucapan syukur. Kami sebagai Dewan, Kepala Distrik, 10 Kepala Kampung dan seluruh masyarakat Kabupaten Distrik Musaik, Distrik Suru-Suru, Distrik Obio menyampaikan terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Wah, 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 wah. Ke depan. Ya baik, untuk menjadi aspirasi masyarakat, tadi saya sampaikan tapi saya terulang, saya sebagai anggota Dewan yang baru dilantik, karena dilihat dari geografis, kemudian satu distrik, 2 lapangan terbang, ini sangat berat. Saya sebagai anggota Dewan yang baru dilantik, saya merasa itu sangat berat, sehingga saya minta kepada pemerintah Kabupaten Yaukimo, dalam hal ini dinas terkait, bahkan pemerintah bekerja sama dengan kami supaya harapan masyarakat yang sedang dinanti-nantikan untuk pembangunan khusus distrik Musaik bisa terwujud. Ini harapan kami, sehingga untuk ke depan kami minta hanya satu untuk lapangan terbang, 2 lapangan terbang kasih subsidi oleh pemerintah Kabupaten Yaukimo. Mungkin dari kami sekian. Berarti Bapak sebagai anggota Dewan, Bapak memberikan jaminan keamanan untuk pembangunan di Musaik ini bisa berjalan ya Bapak? Oh iya baik, terima kasih. Untuk demi pembangunan distrik Musaik, saya berharap dan saya mau 10 kepala kampung dengan camat, kemudian saya sebagai anggota Dewan, kami menjadi jaminan atas pembangunan distrik Musaik. Tidak hanya distrik Musaik, tapi saya merangkul untuk 3 distrik. Orang dianggap bahwa distrik Suru-Suru, Obio, Musaik itu tanda merah atau zona merah. Saya minta dan hari ini saya sampaikan itu tidak benar. Itu tidak benar. Itu hanya berlaku atau dibangun di media sosial, tapi di lapangan itu tidak benar, tidak jelas. Sehingga kami minta juga kepada pemerintah jangan tanggapi, kami harus buktikan dulu. Kami buktikan, kalau punya data bisa sampaikan kepada media. Tapi selama ini orang dianggap wilayah di sana tanda merah itu tidak jelas. Demikian. Terima kasih. Pak Ketua mungkin sedikit. Hari ini ada kader dari Partai Hanura sendiri dari wilayah Musaik yang bisa menjadi mesin politik bagi Partai Hanura. Apa ingin Pak Ketua sendiri sampaikan dan harapan apa yang akan dititipkan kepada kader-kader terbaik ini? Tadi itu ungkapan hati kerinduan masyarakat untuk mereka mau selama ini belum ada akses yang dibangun oleh pemerintah untuk pelayanan masyarakat di distrik Musaik dengan alasan daerah itu merah, daerah itu, tapi masyarakat sudah sepakat bahwa masyarakat sudah jamin, artinya 10 kepala kampung, camat, DPR terpilih mereka sudah ada jaminan untuk daerah itu harus mereka mau buka akses, itu penting. Sehingga pemerintah harus bantu subsidi seperti di daerah-daerah lain, daerah-daerah gunung yang lain, supaya pelayanan masyarakat di sana itu bisa ke kampung, dari kampung bisa ke kota, itu yang penting. Berbicara pembangunan itu juga kepentingan dengan kepentingan politik. Kita Hanura satu kursi yang kita dukung di Dimus periode pertama dan juga periode kedua. Dan Musaik itu merupakan basis Hanura, sehingga mau tidak mau kebijakan politik itu Bupati harus bantu untuk buka akses kepentingan masyarakat di Obio, itu penting. Suru-Suru, Musaik. Sehingga pemerintah hadir untuk di tengah-tengah masyarakat untuk pembangunan yang lain-lain itu penting. Dan kehadiran saya di sini juga ada 2 hal aspirasi masyarakat distrik Musaik ini, ada 2 hal. Pertama untuk penerbangan ini harus buka akses. Yang kedua itu mereka minta untuk 10 kepala kampung ini mereka mau harus ditetapkan, dan itu aspirasi itu saya akan nanti sebentar malam teruskan ke Bupati juga.
Nah, nanti tapi kan nanti keputusan terakhir itu ada di bupati. Begitu. Kita Partai Hanura itu partai pendukung bupati, bukan hanya partai pendukung, tapi partai yang kita sudah bandar untuk Dede Musa di bupati periode pertama dan periode kedua kita sudah dukung. Jadi hal-hal begini sebenarnya hanya kita butuh catatan kecil itu saja untuk bagaimana bisa bertemu masyarakat. Intinya hanya itu saja, yang lain-lain tidak ada. Nah, jadi itu yang hari ini kerinduan masyarakat. Kalau soal jaminan keamanan di masyarakat itu mereka sudah sepakat bahwa itu sudah ada. Sekarang bagaimana respon pemerintah untuk membangun masyarakat itu penting. Nah, itu juga cara simbolis nanti kita sampaikan kepada pemerintah. Tapi juga nanti tahapan yang ada sesuai dengan mekanisme seperti mereka kasih masuk surat di bandara lain-lain itu kayaknya ada yang sudah jalan. Sehingga ini butuh keputusan politik. Jadi seperti itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini di Olemah Channel. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Klik loncengnya untuk dapat notifikasi setiap kali kami upload video baru. Bagikan video ini ke teman, keluarga, dan semua yang peduli dengan Papua dan Indonesia Timur. Kunjungi juga situs berita resmi kami di olemah.com dan channel YouTube kami, Olemah Channel, untuk informasi terpercaya dan terupdate langsung dari tanah Papua. Ikuti kami untuk info menarik lainnya. Suaramu penting. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari Papua. Tuhan memberkati.